Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Gimana kabar? Kokok-kokok. Bapak-bapak damang. Ya, ibu-ibu. Alhamdulillah. Cici-cici. Ya, alhamdulillah. Ya. Bapak Ibu, saya dilahirkan dari rahim ibu saya bernama Bu Asia, orang Ciamis. Itu pilihan saya bukan? Bukan. Teman saya ya, dia bapak ibunya orang Batak. Dia jadi orang Batak pilihannya bukan? Bukan. Teman saya Siska. Kudu protes atuh hari Anda. Teman saya Siska ya. Ibunya orang Solo ya. Bapaknya orang Jogja. Pilihannya bukan? Bukan. Teman saya satu lagi Niken ya. Dia ya. Naon ari ibu atuh. Artinya kita ini dari suku apa, dari bangsa apa, bukan pilihan kita. Makanya dalam Islam itu tidak boleh rasialis. Jawa lo dasar kowek, nggak boleh. Awas lo. Ayah mah ada Jawa tuh dah, nggak boleh. Sunda playa, amit-amit, nggak boleh. Ya. Arab lo, nggak boleh. Batak lo, nggak boleh. Cina loh, nggak boleh. Kenapa? Karena itu bukan pilihannya, ya. Tapi alhamdulillah sahabat-sahabat kita dari majelis taklim atau masjid ya kok, masjid apa yayasan ini teh? Majelis taklim, masjid ya. Masjid Lause itu ya, saudara-saudara kita kebanyakan mu'alaf, ya. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, tentu saya di sini tidak akan membahas tentang mu'alaf, karena wajah-wajah yang memalin mu'alaf. Nah, ya, kita akan membahas sesuai yang dimintakan panitia tentang luasnya rahmat Allah. Di dalam bahasa Indonesia ada yang namanya cinta, ya. Dalam bahasa Arab, cinta itu disebut dengan 3 istilah: rahmat, mawaddah, mahabbah. Itu kalau di Indonesia kan sama, semuanya cinta. Apa Bu? Rahmat, mawaddah, mahabbah. Itu kalau dalam bahasa Indonesia semua artinya cinta. Tetapi kalau kita bedah lebih dalam, 3 kata itu walaupun bermakna cinta, beda-beda maknanya. Kedalamannya berbeda. Kita bahas satu persatu. Rahmat, sebelum kita bahas tentang luasnya rahmat Allah, rahmat itu apa? Rahmat itu artinya cinta Allah kepada hamba yang tak bertepi, tak berujung, tak terhingga. Apa rahmat? Cinta Allah kepada hamba yang tak terhingga, tak berujung. Itu namanya apa? Rahmat. Ya, bahkan ibu bapak, sebenarnya kita nanti masuk surga itu karena rahmat Allah. Amin gitu. Amin. Ya, mau ngomong surga teh amin. Cari cing nih tiis gitu. Insya Allah kalau kita masuk surga cicing, amin gitu. Insya Allah kalau ibu berhaji gitu, ulah ya mah. Insya Allah kalau ibu bapak kita masuk surga cari cing juga tehayang. Nah, ibu bapak, orang masuk surga itu sebenarnya bukan karena amal. Karena amal kita itu untuk bayar nikmatnya mata udah nggak cukup. Kan sekarang mata kita gratis, telinga kita gratis, jantung kita gratis, usus kita gratis, bahkan kemampuan bernafas, oksigennya saja gratis. Ya, kalau semua itu harus dibayar dengan amal,
tekor amal kita itu. Untuk bayar nikmatnya mata saja kata Nabi, amalmu itu nggak cukup. Sholat, apalagi kan ibu bapak mah ahli ibadah pisan. Nah, tahajud seminggu 7 kali Anda mah. Ya. Saum Senin Kamis seminggu 2 kali. Pasti saum Senin Kamis mah seminggu 2 kali kan? Nah, kalau kita rajin tahajud, saum Senin Kamis, majelis taklim, Quran juga orang lain mah one day one juz, Anda mah one day one Quran. Nah, kan gitu. Wah, dahsyat lah, luar biasa. Andai kan begitu, nah amal soleh kita ini gak bisa untuk membayar hanya sekedar nikmatnya mata. Gak bisa. Ini merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Nabi, lan yudkhilal jannata ahadakum amaluh. Amal seseorang itu tidak bisa memasukkan ke surga. Jadi kata Nabi, amalmu itu tidak bisa memasukkan ke surga. Kebayang teh amal kita ini nggak bisa memasukkan ke surga. Seorang sahabat bertanya, bagaimana dengan amalmu ya Rasulullah? Kata Rasul, wala ana, amal saya pun tidak cukup untuk surga. Kebayang nggak? Amal Rasul saja nggak cukup untuk surga. Nabi mah bu, pak, saking rajinnya tahajud kaki teh bengkak. Ibu mah rajin bengkak asam urat. Bukan karena rajin tahajud, ini baru asam urat, dalapan, gitu. Bapak Ibu, jadi yang namanya Rasul itu amalnya saja nggak cukup. Padahal Nabi itu kalau lihat perjuangannya, masya Allah, susahlah kita ceritakan penderitaan beliau dalam menegakkan Islam itu. Nabi disebut orang gila, Nabi dilempari batu, ya, Nabi sudah direncanakan untuk dibunuh, ya. Pokoknya kalau dilihat dari perjuangan dan penderitaan Rasul itu luar biasa. Tapi kata Nabi, amal saya pun tidak bisa memasukkan ke surga. Kebayang nggak amal kita? Bapak marajen kali subuh di jamajang lohor. Kebayang tuh? Ibu rajin saum Senin Kemis gawe teh ambek-ambekan weh. Di mah tuh anak-anak hari mama marah, keur puasa mama teh. Cek anak-anak teh, da aku mah ya mendingan si mama teh nggak puasa. Capek si mama puasa mah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Nah kan? Jadi ibu bapak, amal soleh yang kita lakukan itu tidak akan pernah bisa membayar nikmatnya mata. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau amal engkau saja tidak bisa memasukkan ke surga, lalu apa yang bisa memasukkan ke surga? Kata Nabi, illa ayyataghomadanni Allahu birahmatihi. Kecuali kalau kamu itu diberi rahmat oleh Allah. Jadi cinta tertinggi itu apa namanya? Rahmat. Sebab rahmat inilah yang menyebabkan orang itu memasuki surga. Dan Anda tahu Pak, rahmat inilah yang menyebabkan dosa-dosa kita terampuni. Jadi apa yang menyebabkan kita terampuni? Rahmat. Itu suamina Pak Rahmat, rahmat. Nah, karena mungkin suaminya namina Rahmat. Kan? Pak Rahmat, oh Koko Rahmat. Ya. Saya taunya Koko. Oh, Koko Rahmat. Nah, mudah-mudahan sesuai namanya ya kok ya. Diberi kasih sayang oleh Allah. Jadi saudara-saudara, kalau Allah udah ngasih rahmat, dosa kita tuh terampuni. Ya. Kata siapa? Mana ayatnya kata Allah mana? Sok lege gitu kata Allah, mana ayatnya? Kata Pak Am belum nyebutin saya. Ibu, bapak, kalau Allah sudah memberikan rahmat, dosa kita diampuni. Ya. Buka surat naonnya lupa lagi. Az-Zumar ayat 53. Insya Allah belum terlalu tua untuk jadi pelupa. Surat apa? Az-Zumar ayat 53. Coba perhatikan. Maksudnya perhatikan Quran dan perhatikan saya. Quran coba lihat. Bu, yang bawa Quran lihat Qurannya. Yang nggak bawa Quran lihat Quran temannya. Tapi jangan menguasai Quran temannya. Quran batur direbut terus gini. Sini ku teteh, cenah ku teteh. Qul ya ibadiyah. Betul nggak awalnya begitu? Betul? Nah, sok perhatikan
bahwa rahmat Allah itulah yang menyebabkan dosa kita terampuni. Coba perhatikan di situ. Oh, masih ada yang nyari. Surat Az-Zumar itu surat keberapa teh? Surat ke 39. Karena masih aya nu berkutat di daftar isi Gusti sok karunya tong disengsirikeun eta teh pahala. Surat 39. Sok temukan dulu. 39 sudah? Ayat 39, surat 39 ayat 53 sudah ditemukan. Nah, mana sudah teh? Benar. Nah, oke, sok bareng-bareng kita lihat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan pada hambaku yang pernah terjerumus dosa. Dengar Bu Pak. Katakan pada hambaku yang pernah terjerumus dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Di situ ada kata-kata jangan kamu putus asa dari rahmat. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosamu seluruhnya. Kapan Allah mengampuni dosa kita? Kalau kita sudah diberi rahmat. Rudet jam saki yang ngajar teh. So kerada hulang-hulang ngajawabna teh. Kan Ibu di situ dikatakan katakan pada hamba-hambaku yang pernah terjerumus dosa. Oke? Ya, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Allah ampuni dosa-dosamu seluruhnya. Jadi kalau Allah sudah ngasih rahmat sama kamu, Allah ampuni dosa-dosamu seluruhnya. Ampuni dosa-dosa seluruhnya. Kebayang nggak? Kata Nabi, andaikan kamu datang kepada Allah membawa dosa sebanyak pasir yang ada di daratan, Allah menerima tobatmu kalau Allah merahmati. Makanya rahmat Allah itu lebih luas daripada murkanya. Allah marah kalau kita berbuat maksiat, tapi begitu manusia bertobat, rahmat Allah, cinta Allah lebih bisa mengalahkan marahnya Allah. Ya. Jadi dengan demikian statement bahwa kalau kita dapat rahmat Allah, dosa terampuni, Pak. Dosa itu terampuni. Kata siapa? Firman Allah. Surat apa? Az-Zumar. Ayat berapa? Kan enak kalau Anda tahu ayatnya. Jadi pas pulang teh, Mama, Ari Pak Aam ngejelasin apa? Ayah, ternyata ya, sebanyak apapun dosa kita, kalau Allah sudah merahmati, insya Allah dosa kita terampuni. Kata siapa? Cek si Pak Aam. Tapi teuing bener henteu nama. Tapi nggak tahu bener enggaknya. Nah, jadi kalau kata siapa? Sini ayah. Buka. Namanya Mama teh lupa lagi ya teh. Buka. Nah, Az-Zumar ayat 53. Lalu Anda tunjukin, nih ayah ayatnya. Katakan pada hambaku yang pernah terjerumus dosa, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Kalau Allah memberikan rahmat, Allah ampuni dosa-dosamu seluruhnya. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi Bu, Pak, yang bikin kita masuk surga tuh karena dosa kita diampuni. Dan sebanyak apapun amal kita, hari dosa tidak diampuni, memang akan masuk surga hari Anda. Jadi orang itu masuk surga kalau apa? Kalau kapan kita diampuni? Kalau dapat rahmat Allah. Ulanginya logikana. Henteu masa aya nu kieu. Nah hanya meni asal lalieur kitu rahmat Allah. Oke. Kapan kita masuk surga? Kalau diampuni dosa. Kapan dosa diampuni? Kalau dapat rahmat Allah. Begitu rahmat Allah dipegang, dosa kita terampuni, surga Allah berikan sama kita. Amin. Kata siapa? Can beres pertanyaannya. Kata siapa kita masuk surga kalau diampuni dosa? Mana suratnya?
Nah, eta terus ari Anda. Buka As-Saff ayat 12, kekeh Az-Zumar ayat Az-Zumar mah tos beres cinta tadi. Kekeh Az-Zumar di kabeh masalah Az-Zumar naon. Surat As-Saff ayat 12. Surat As-Saff Pak Bu ayat 12. Surat As-Saff surat keberapa? Surat ke-61 katanya Pak. Ya, surat 61. Sok. Nah, coba perhatikan. Coba perhatikan. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni kesalahanmu. Ibu, Bapak, apa katanya? Allah ampuni. Setelah Allah mengampuni kesalahan, apa katanya? Wa yudkhilkum. Betul nggak sih? Allah masukkan kamu ke dalam surga dan Allah berikan tempat tinggal yang baik. Terus apa katanya? Ya, yang dialiri sungai. Terus apa lagi? Ujungnya Dzalikal fauzul azim. Itulah karunia agung. Apa itu karunia agung? Karunia agung itu ketika dosa kita diampuni. Setelah diampuni, Allah masukkan kita ke dalam surga. Itu yang saya katakan, kapan surga itu diberikan kepada kita? Setelah diampuni. Bagaimana caranya supaya kita dapat ampunan? Harus dapat rahmat Allah. Bapak, logikanya bisa masuk? Maksudnya saya tuh lagi menyampaikan agama itu logis gitu loh. Jadi urutan berpikirnya gitu. Saya ulangi ya, ayo ulang-ulang. Kapan kita masuk surga? Kalau diampuni dosa. Makanya sebanyak apapun amal kita, hari dosa tidak terampuni, nggak bisa. Makanya di situ di surat As-Saff ayat 12 itu dikatakan yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni kesalahanmu. Setelah Allah ampuni kesalahan baru apa? Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn dzalikal fauzul azim. Ya. Allah ampuni kesalahanmu, Allah masukkan kamu ke dalam surga. Itulah karunia besar. Dan saya tadi katakan di dalam surat Az-Zumar ayat 50, surat 5 ayat Zumar 53, bahwa kalau Allah merahmati nanti kita diampuni. Jadi saya lagi cerita apa Bu? Ya Allah, beri hamba kesabaran, ketabahan ya Allah, dalam menyampaikan ilmu. Gusti sing sabar, sing tabah, sing kuat ya Allah. Jadi kita lagi bicara tentang makna rahmat. Paham ya? Rahmat itu apa? Cinta Allah yang tak bertepi, tak berujung, yang sangat luas. Cinta Allah yang sangat luas. Dan dengan cinta Allah, dengan rahmat Allah lah kita akan mendapat ampunan. Dan dengan ampunan itulah semoga kita mendapatkan surganya. Jadi yang harus kita cari surga apa rahmat? Ayeuna mah rahmat heula. Kecuali istrinya Kokok Rahmat sudah mendapatkan Kokok Rahmat. Betul. Jadi yang harus kita cari dalam hidup itu rahmat Allah. Sebab begitu rahmat Allah, Allah kasih rahmat sama kita, percayalah dosa kita diampuni, surga terbuka lebar untuk kita. Itu betapa urgennya rahmat. Karena rahmat itu begitu penting, begitu hebat, makanya kita harus memahami bagaimana cara mendapatkannya. Tapi sebelum saya menjelaskan bagaimana cara mendapatkannya, saya perlu bandingkan dulu. Tadi saya bilang ada rahmat, ada lagi apa? Mawadah. Bapak Ibu dengar kata mawadah di mana? Gusti Anda mah bukannya ya Allah.
Ibu bapak dengar mawadah di mana? Di kartu undangan. Tapi memang diakui di kartu undangan suka ditulis surat Ar-Rum ayat berapa? Ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi. Anda mah entang we suruh nyambungkeun ayat. Ibu bapak di apa? Di kartu undangan suka ada tertulis surat Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kuasanya, Allah ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan. Dan Allah ciptakan dalam ikatan rumah tangga itu mawaddah warahmah. Tadi kalau rahmat itu cinta Allah, kalau mawaddah apa? Mawaddah apa? Nih, ya. Daripada rudet, mending saya jawab sendiri. Mawaddah itu cinta. Kalau tadi rahmat cinta Allah kepada manusia yang tiada batas, tiada akhir. Kalau mawaddah itu cinta manusia kepada manusia karena memperhatikan jasanya. Bukan jasadnya, jasanya. Cinta manusia kepada manusia karena memperhatikan jasa-jasanya. Contoh, ya, maaf ibu jangan tersinggung. Ibu secara fisik, apa bu? Fisik. Ibu umur 47 bisa nggak bersaing dengan yang umur 23? Bisa di mana? Bisa geleh. Ibu 47 bisa nggak bersaing dengan yang 23 secara fisik? Bentuk mulus. Bisa ngarang. Mana sok kapayun sok. Bu, maaf sekali ya bu ya. Ibu kalau umur udah 40-an ke sana, itu otomatis fisik ibu mengalami degradasi, kemunduran, metabolisme makin jelek, mata gerak, olahraga badag. Jadi jika tanya raramung, saum daud rajin, anger badag. Nah hanya mamah teh saum daun rajin. Nah ini turun berat badan teh turun susah. Bu, jadi maaf kalau ibu 47, tetangga ibu 20 tilu, kalau bersaing secara fisik ibu kalah telak. Ibu kalah telak. Tapi kenapa? Suami ibu begitu sayang sama ibu, padahal secara body mau udah nggak jelas. Disebut segitiga bukan, trapesium bukan, jajaran genjang bukan, nama-nama bentuk teh asa nggak ada. Akhirnya dipotret, asupkan karena komputer, enter, error. Komputer nuh jadi cetrek, abstrak. Tapi eta suami ibu sayang banget sama ibu teh, ya. Waktu ditanya, Kang, eta ka istri nih sayang pisan. Walau bagaimanapun dia itu paling berjasa dalam hidup saya. Tanpa istri saya anak-anak mau sukses. Dan saya mariweuh atuh dah. Tah nu ngadidik anak teh istri saya. Alhamdulillah yang satu sudah jadi sarjana, yang satu kuliah, terus budak teh bager we teh aneh-aneh. Kan karena jasanya istri saya. Lamun ningali body mah sebenarnya mah geus. Tapi aku melihat jasa-jasanya. Nah itu namanya apa? Mawaddah. Ibu, suami ibu, nah tapi emang suami mah rada beda. Boleh berterus terang saya atau saya bicara dusta? Ibu maunya saya berterus terang apa dusta? Tong tersinggungnya mun orang jujur ya.
Lamun bapak-bapak Pak, nih bapak-bapak mah lamun awal nikah bapak teh butut Pak. Ieu kemong, cingkrang. Tepi karesepeun Pak. Tapi engke Pak, lamun bapak udah 35 ya, apalagi karir bapak bagus, eta kulit bapak teh suka lebih shine bright, you know, shine bright. Nah, udah gitu kan, badannya malah lebih berisi, lebih karismatik. Apalagi kan bapak secara ekonomi sudah bagus ya kan, mobil sudah Eropa, parfum juga udah bukan refill lagi dong, ya kan, bukan refill lagi, sudah yang ori ya, begitu. Jam tangan juga udah bukan yang abal-abal nusa juta 2 juta, yang sudah puluhan. Tas juga udah berkelas, sepatu juga, baju juga, kacamata juga. Nah itu yang membuat laki-laki mah udah 40 teh suka lebih shine bright, like a diamond. Nah di saat yang bersamaan istri 40. Nah kalau pesawat mah udah mulai landing, kita take off. Nah ongkos cenah urang kudu jujur. Ari udah jujur gini berbisik, geuleuh ngomong naon sih, nu kitu dibahas di pengajian. Dah Pak Bu, intinya sederhana lah, itu kasih sayang yang tambah justru ketika kita tahu kekurangannya, tetapi kita makin sayang karena jasa-jasanya dalam kehidupan. Jadi Bu, kalau ibu lihat suami ibu teh ya, duh geus teu pikaresepeun naon atuh dah, tidur calangang, yo badag, sampai kalau ya, perut pantat susah dibedakan. Udah gitu ngoroknya juga udah nggak stabil. Kalau dulu mah ngorok teh kan waktu usia 30-an kan suami ibu ngoroknya stabil, enak gitulah dengernya juga. Nah sekarang kan udah hampir 50 tilu, kadang eureun ujug-ujug teh seperti mobil diesel zaman baheula di area di geus kitu teh ngerem gitu tah. Tapi ibu teh justru jadi bukan, ya Allah si ayah kenapa ayah gitu, apa mama loh kan gitu. Hari ibu makan hariwang, ayah kan dia ayah apa mama. Tapi Bu, ibu teh makin sayang. Pokoknya mah itu namanya apa? Mawadah. Jadi Pak, ciri rumah tangga yang mawadah mah makin kesini teh makin sayang sama istri, tapi bukan melihat fisiknya, melihat jasanya. Lebih melihat jasanya. Ibu sayang sama suami teh, lihat suami ibu pulang kantor tertidur di kursi, ibu tanya ya Allah si ayah teh dari pagi sampai sore sampai malam kerja untuk menghidupi keluarga gitu ya. Jadi begitu suami rada sakit dikit aja, hayu ayah ke dokter apa, ibu teh perhatian banget ketika suami sakit, ibu perhatian banget. Yang ibu lihat tuh bukan fisiknya, si ayah teh begitu berjasa dalam hidup saya, cek ibu teh gitu. Ibu gitu hente nah kudu gitu ya Allah keur dinasehatan kumaha teh. Nah, jadi mawadah itu cinta yang semakin bertambah justru karena nah atau mawadah itu ya cinta yang bertambah ketika kita melihat kekurangannya. Contoh Bu, maaf, kalau ibu punya 3 anak, di antara 3 anak itu ada yang punya kekurangan, ibu lu suka lebih khawatir kepada yang punya kekurangan. Ibu 3 anak punya, anak pertama normal, anak kedua punya kebutuhan khusus, anak ketiga normal. Anda tahu nggak? Pasti ibu lebih khawatir kepada yang normal atau yang punya kebutuhan khusus. Sampai ada seorang bapak nangis di Arafah, bilang, Pak Aam, dosa enggak ya saya mohon sama Allah biar kalau meninggal tuh anak saya duluan sebelum saya. Bukan saya minta anak saya meninggal lebih cepat, tapi saya minta urutannya biar anak saya dulu sebelum saya.
Karena Pak Am, anak saya ini berkebutuhan khusus. Hanya saya dan istri saya yang bisa menghandle anak saya. Coba bayangkan, saking sayangnya sama anak, khawatir. Dia bilang, Pak Am, kalau saya meninggal lebih dulu atau istri saya meninggal lebih dulu, saha nu ngurus anak eta. Jadi sebenarnya mawadah itu kecintaan yang semakin bertambah justru karena kekurangannya. Ini tuh mawadah. Nah, yang ketiga mahabbah. Kalau mahabbah itu kecintaan kita kepada satu objek yang mengenal bosan. Kecintaan pada satu objek yang mengenal bosan. Itu namanya apa? Mahabbah. Contoh, ibu menyukai handphone. Mengenal bosan tidak? Bosan. Ya. Setahun asa lucu, 2 tahun rada lucu, 3 tahun asa bosan. Udah ada handphone yang baru lagi. Ya kan? Mobil pertama kali beli asa bagus, udah 3 tahun biasa-biasa saja. Akhirnya ibu beli mobil lagi kalau ada uang, ya. Nah, itu namanya apa? Mahabbah. Jadi mahabbah itu kesukaan terhadap sesuatu yang mengenal bosan, ya. Bu, Pak, kenapa di surat Ar-Rum ayat 21 kata mahabbah tidak disebut? Disebut nggak kata mahabbah? Enggak. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warohmah. Allah berikan kepada kamu mawaddah warohmah. Sebab kalau rumah tangga modalnya mahabbah, Pak, nya atuh meureunan pagi rina, malam rina, subuh rina, 12 tahun rina, nya meureun weureu, Pak. Apa sih weureu teh? Bosen kan anak. Tapi itulah yang namanya rumah tangga, tidak pakai mahabbah tapi mawadah. Saya suka batagor, tiap hari makan batagor. Lama-lama apa? Bosen. Lihat si emang lagi liur. Ya Allah, liur. Kabayang tuh mau lihat istri leng, lihat istri leng. Ya kan gitu. Pas lihat istri orang seger. Nah, kabayang tuh bahayanya. Ibu kalau lihat suami liur, lihat suami tetangga sehat, seger. Bahaya ibu, tong seserian hari ibu. Nggak boleh gitu ah, nggak boleh ah. Nah, jadi saya sedang membahas apa, Bu, Pak? Saya sedang membahas pengertian cinta dalam perspektif Al-Quran. Ada rohmah, ada mawaddah, ada mahabbah. Rohmah itu cinta tak terhingga dari Allah kepada makhluk yang menyebabkan terbukanya ampunan. Dan dengan ampunan itu seseorang akan mendapatkan surganya. Kalau mawaddah itu kasih sayang yang justru bertambah setelah tahu kekurangannya dan lebih karena mempertimbangkan faktor jasa dalam kehidupan kita. Kalau mahabbah, cinta kepada satu objek yang mengenal bosan. Ya, begitu. Nah, Ibu Bapak, sekarang saya baru akan cerita bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah yang luas itu. Tadi kan sudah kita bahas bahwa rahmat Allah itu bisa menyebabkan turunnya ampunan. Ampunan itu bisa menyebabkan terbukanya surga Allah. Itu tadi ayatnya sudah ditulis, tong ditulis deui. Udah tadi udah. Henteu anda mah nanya ayatnya kan tadi udah. Nah, sekarang saya ingin cerita bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah. Ibu, Bapak, gimana cara supaya kita dapat rahmat Allah? Pertama, selalu memohon atau meminta. Mohon minta, ya. Jadi kalau kita ingin dapat rahmat Allah, minta dong. Dan doanya ini, doa agar kita dirahmati Allah, ada di Ali Imran ayat 8. Surat apa? Ayat 8. Apa katanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Bu, Pak, coba perhatikan di doa itu. Ya Allah, jangan engkau palingkan hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami, berikan kepada kami apa? Rahmat. Jadi kalau kita ingin dapat rahmat Allah apa? Mohon, minta, gitu. Jadi kita kudu sering berdoa Rabbana la tuzigh qulubana.
Karena rahmat Allah itu sangat hebat, sangat mahal, sangat mulia, maka tugas kita adalah selalu mohon kepada Allah agar hidup ini dinaungi dengan rahmatnya. Doanya di surat Ali Imran ayat 8. Ya Allah, hafalkan semuanya kan? Ya, nanti jangan dulu bubar karena akan saya tes satu persatu ya. Kalau yang tidak bisa maka sampai subuh nggak boleh pulang. Jadi kalau yang dapat rahmat Allah satu, berdoa, meminta, memohon. Itu yang pertama ya. Yang kedua Ibu Bapak, kalau kita ingin dapat rahmat Allah harus menjadi orang yang lembut dan pemaaf. Kalau kita yang dapat rahmat Allah harus jadi apa? Orang yang lembut dan pemaaf. Kalau kita yang dapat rahmat Allah, jangan kasar dan harus pemaaf. Ke suami jangan kasar dan pemaaf. Ayah maaflah, di situ kerudung mamah yang merah enggak. Itu ayah deket meja, ayah please maaf. Ayah kerudung, kerudung, ya Allah kerudung deket meja. Beda enggak? Beda. Ayah capek enggak? Emang kenapa? Ayah mamah temu ada pengajian di TSM, minta dianterin lah please. Ayah dapat pahala loh kalau nganterin mama. Lembut tidak? Lembut. Ya mas suami karena nonton ganti baju. Ganti baju. Ibadah. Siapkan mobil. Ganti siapa? Terus gimana mah? Antar mama. Kemana? Kata SM. Balanya ngaji. Balanya duit di mana? Ngaji. Kasar apa lembut? Ingin dirahmati Allah, lembutlah ke suami. Terus pemaaf. Lembutlah ke anak, jangan kasar. Ya. Belajar atau Ate jangan main melulu. Katanya Ate ingin jadi presiden. Masa presiden main game terus? Belajar nak. Katanya Ate ingin jadi ini, jadi orang yang terkenal dengan prestasinya. Katanya ingin juara olimpiade fisika. Masa juara olimpiade fisika main terus? Belajar. Sok anak mamah mah pinter. Belajar nak. Lembut apa kasar? Lembut. Kan ayah Ibu Nukia. Gusti eta kalah main game terus. Mau yang jadi preman ujung berung maneh teh? Hah? Jadi preman ujung berung? Pantesan ulin wae atuh. Kasar apa lembut? Ibu bapak kalau ingin dapat rahmat Allah lembut. Ibu lagi bawa mobil, angkot berhenti seenaknya. Kata ibu teh, merenan ngudag setoran. Jadi kalau tidit, nah tungguan heula belok, iya mah. Tidit, dibuka kaca, balik. Buka balik mana? Apa cek sopir teh? Insya Allah Bu Haji. Ibu ingin dapat rahmat Allah Bu? Apa poin kedua katanya? Lembut dan pemaaf. Kata siapa? Kata Pak Aam. Bukan kata Pak Aam Bapak, ada di Ali Imran 159. Sok, Ali Imran 159. Ya. Punten teh nambut. Ada Ali Imran 159, ya. Coba dicek Ali Imran 159. Ini yang belum tahu ya, Qur'annya saya sarankan yang Al-Mu'assir ya, yang gini. Karena Quran ini mah lengkap, tajwidnya ada, footnote-nya ada, kumpulan doanya di belakang juga ada Bu. Tidak ada Quran yang di belakangnya kumpulan doa. Kan di Quran teh banyak doa.
Kalau berserakan kan Anda susah nyarinya. Kalau Quran ini namanya Al-Mu'asir, ada versi sedang, ada versi kecil, ada versi besarnya juga. Nah itu di belakangnya ada kumpulan doa. Doa yang tadi Robbana la tuzigh qulubana ada. Pokoknya di belakang sekali itu kumpulan doanya ada. Footnote-nya juga ada. Tajwidnya juga ada. Anda punya Quran ini aja, seluruh ilmu Quran ada di genggaman tangan. Tapi tos itu kudu dibaca dan dipelajari. Iya mah, beli simpen ya kan gitu. Quran apa namanya? Nah, Al-Mu'asir gini nih. Tinggal nyebrang we kan itu. Nah. Oke. Surat apa tadi? Nah, satu nih. Fabima rahmatim minallah, karena rahmat Allah. Kita lagi bicara apa, Bu? Tadi kan kalau kita ingin dapat rahmat Allah apa Pak? Doa kan? Di situ ada kata-kata doa tadi, Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan. Nah, sekarang eksplisit juga. Jadi ayatnya ada yang eksplisit, cek orang Sunda mah jentre, ada yang implisit. Ya, tersirat. Fabima rahmatim minallah, karena rahmat Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Jadi Bu, Nabi Muhammad tuh lembut nggak sifatnya? Kenapa beliau lembut? Kenapa Nabi itu lembut sama orang teh? Kenapa? Gusti di dia karena rahmat Allah. Anda tuh nih saya tuh ingat jawab. Kenapa Nabi lembut? Kenapa ya? Karena rahmat Allah. Kamu lembut. Kalau Allah merahmati kita, kita juga akan lembut. Gitu. Jelas Bu? Jadi kalau kita ingin dapat rahmat Allah tuh jangan kasar, harus lembut. Ya? Berlaku lembut terhadap mereka. Seandainya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentu mereka menjauhkan diri darimu. Tuh ibu bapak, kita dalam hidup mah nggak boleh kasar, kudu lembut. Ibu bapak, anak itu nggak boleh dikasarin. Ya, boleh ditegur, tapi jangan dikasarin, gitu. Sebab kalau kasar, dia jauh darimu. Tegas boleh, kasar nggak boleh, gitu. Ciri orang yang lembut, anak datang terlambat, yang pertama kali keluar itu kalimat yang bagus. Biasanya pulang jam 4, ini jam 7 baru pulang. Ada belajar bersama. Ada kursus. Ada ya kursus. Jadi setelah belajar tuh dia ikut kursus. Tahu kan kursus Bu? Atau KAA itu ada paskibra? Atau KAA itu ada apa Bu? Pokoknya ibu ngomongnya kudu positif. Mama teh khawatir kok jam 7 baru pulang. Teh ada belajar tambahan. Teh ada kursus. Teh ada ekstrakurikuler. Enak nggak dengernya? Mun ibu jadi anak digituin enak nggak? Nah, ini mah anak datang dari mana? Ulin, ngaku. Pasti nontonnya. Ngaku. Bu, ibu sok itu nggak ke anak? Enggak, ibu mah enggak. Ibu mah yang tadi kan dapat rahmat Allah. Ibu, kalau ibu dapat rahmat Allah, jangan kasar. Suami pulang, biasa jam 6 sudah di rumah, ini jam 9 belum pulang, jam setengah 11 baru datang. Buka pintu, alhamdulillah ayah, mama teh khawatir, ayah teh ada rapat, ayah teh ada tamu, ayah teh nemenin pimpinan, ada tamu. Pak, kalau digituin enak nggak? Enak. Iya mah, buka panto. Aduh, nutos ameng. Aduh, indah koy jeung ani.
Tas tuangnya, di mana nih? Nggak bagi-bagi. Geuleuh teh Pak? Geuleuh. Tuh tinggal dicek Bapak ge geuleuh. Karena kamu itu, ya Bu, ongkos hayang dapat rahmat Allah. Jangan kasar. Jangan. Ya kan? Gitu. Ini teh Pak, enak diomongin. Dilakukeuna hese. Tapi mendingan dibahas we. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Tuh, kalau kita ingin dapat rahmat Allah, jadilah orang pemaaf, jangan pendendam. Mohonkan ampunan untuk mereka. Kebayang nggak? Kita memohonkan ampunan kepada orang yang nyakitin kita. Sekarang gini, Bapak baik sama saya doakan baik kepada Anda. Istimewa apa biasa? Biasa. Anda baik sama saya, maka saya ketika tawaf, ya, karena Pak Ahmad ini baik banget sama saya. Ya Allah, semoga Pak Ahmad ini selalu sehat, putra putrinya soleh. Ya Allah, semoga Pak Ahmad ini husnul khotimah. Kenapa? Karena Pak Ahmad ini begitu baik sama saya, ya kan? Tapi kalau Pak Ahmad ini jelemana pika sebelin, saya teh banyak tersinggung sama si Pak Ahmad. Tapi saya ketika tawaf, ya Allah, semoga Pak Ahmad diampuni kesalahannya ya Allah, dibersihkan hatinya ya Allah, anak-anaknya supaya soleh ya Rob, terutama istrinya ya Allah supaya soleh. Karena saya juga kasihan sama Pak Ahmad ya Allah, menderita sekali dia itu istrinya ya Allah. Kan gitu. Berarti saya hebat nggak? Karena saya mendoakan orang yang buruk sama saya. Ibu, kalau suami ibu soleh, bager, benghar, pinter, kasep, terus ibu sayang banget sama dia, sering mendoakan kebaikan, istimewa tidak? Biasa, bener tuh, wajar. Suami Anda segitu baiknya, terus Anda nggak baik gimana sih? Tapi mun ibu punya suami udah mah butut, bodoh, miskin, pikas sebelen, ya. Hapur teu cager-cager, rorombeheun teu cager-cager, nepi ka ibu sering kakoet ku rorombeheunana. Tapi ibu selalu mendoakan, ya Allah, semoga suami saya sehat, soleh, husnul khotimah, luruskan ya Allah hatinya, bimbing dia dengan hidayahmu ya Allah, ampuni kesalahannya. Itu Anda istimewa, karena Anda membalas keburukan dengan. Ibu ingin punya suami biasa apa istimewa? Bener, tuh udah. Ingin suami istimewa apa biasa? Oke ya, balik lagi ke sini. Nah, mana tadi teh? Kemudian apabila kamu, karena itu maafkan mereka, mohon ampun, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Jadi orang yang ingin dirahmati Allah itu tidak arogan, suka ngajak musyawarah gitu Bu. Anda lihat di sini orang yang dapat rahmat Allah itu hubungan sosialnya bagus banget. Coba Anda lihat. Ini nih, bisi Anda nggak percaya, kata-katanya itu langsung dimulai pabima rohmati minallah, karena rahmat Allah, bla bla bla, kesininya itu hubungan sosial. Ya nggak sih? Iya, lihat. Nih, ya. Dan apabila kamu berazam, bertawakallah kepada Allah. Tahu azam? Azam itu kalau kamu punya cita-cita baik, gantungkan harapanmu kepada Allah, barengi cita-citamu itu dengan kerja keras dan doa. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu menyukai orang-orang yang tawakal. Oke, jadi supaya kita dapat rahmat Allah, satu, doa. Surat Ali Imran ayat 8. Yang kedua, lembut dan pemaaf. Lembut, pemaaf, penuh kasih. Yang ketiga, rajin sholat malam. Kalau ingin dapat rahmat Allah, rajin sholat malam. Sholat malam itu ibadah apa? Sunnah apa wajib?
Berarti ibu bapak kalau ingin dapat rahmat Allah, hiasi diri kita dengan ibadah-ibadah sunnah, terutama sholat malam. Jadi gini Pak, kalau orang sholat malamnya sudah rajin, insya Allah ibadah yang lain ngikut. Karena pang berat-beratna sholat sunnah mah sholat tahajud. Makanya tidak ada sholat sunnah yang dibahas secara detil kecuali tahajud. Sok, sholat sunnah mah, sholat sunnah apa yang dibahas di dalam Al-Quran? Cuma tahajud. Ada cenapa am, sholat duha juga dibahas. Coba apa ayatnya? Wadduha wal-laili idza saja. Etama surat Ad-Duha, bukan bicara tentang sholat duha. Ya, buka surat Al-Isra. Surat ke Al-Isra itu berapa? 17. Ayat 79. Surat Al-Isra ya. Surat 17. Coba lihat. Oke. Ibu bapak, kita bacanya dari 78. Udah nggak usah deh, langsung aja supaya cepat. Ayat 79. Ayat 79 sudah ditemukan? Di situ dikatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal laka asa ayyab athaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan di antara sebagian malam tahajudlah kamu sebagai sholat tambahan untukmu. Sholat tambahan maksudnya sholat sunnah. Asa mudah-mudahan ayyab athaka rabbuka maqamam mahmuda. Mudah-mudahan dengan sholat sunnah, sholat malam yang kamu lakukan, Allah memberikan apa katanya? Apa? Mengangkat ke derajat yang terpuji. Nah, itu namanya rahmat Allah secara implisit. Tadi kan saya bilang, kalau yang tadi poin pertama doa agar diberi rahmat itu eksplisit. Wahab lana miladunka rohmah. Kalau yang kedua juga eksplisit, jentre nyata. Fabima rohmatim minallah. Nah, kalau yang ketiga implisit, tersirat. Di antara sebagian malam bangun kamu, tahajud kamu, semoga Allah memberikan kedudukan yang terhormat, mulia untukmu. Apa kedudukan terhormat? Allah menaungi kita dengan rahmatnya. Gitu. Jadi supaya ingin dapat rahmat Allah, asah diri kita dengan ibadah sunnah. Kalau kita belum kuat dengan tahajud, minimal yang gampang. Sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, sholat duha. Itu sebenarnya gampang, nggak ada tantangan. Sholat duha, Bapak begitu datang ke kantor, sebelum nyalain komputer, asal datangnya lebih awal dikit, sholat dulu 2 rakaat deket meja, amparkeun sajadah, sholat di situ 2 rakaat, sholat duha. Ibu sebelum jemput anak sekolah, ya jam 7:30, ya selesai ibu antar jemput anak sekolah, nah sholat, ya gampang. Sholat tahiyatul masjid gampang, sholat rawatib gampang. Nah, kalau yang gitu sudah terus ditambah dengan tahajud, asa ayyab athaka rabbuka maqamam mahmuda, semoga Allah memberikan kedudukan yang baik, yang terhormat di sisinya. Itu bahasa isyarat Allah merahmati, gitu ya. Oke, berapa Bu? 1 apa? 2 lembut dan pemaaf. 3 apa? Nah, yang keempat ini merujuk kepada hadis Nabi. Dengar dulu hadisnya. Layak udu qaumun yadhkurunallaha illa haffaz alaihimul malaikah. Tidak ada orang yang duduk dalam satu majlis dan di majlis itu dibahas ayat-ayat Allah kecuali Allah mengutus malaikat rahmat
menaungi majelis itu dengan keberkahannya. Jadi supaya kita dapat rahmat Allah, apa yang poin keempat? Rajin datang ke majelis ilmu, majelis taklim gitu. Nah, ibu bapak datang ke sini ngapain? Untuk dapat rahmat Allah, sesuaikan dengan teori, untuk mendapatkan rahmat Allah. Jadi saya ulangi hadisnya, layak untuk kaumun, setiap orang yang duduk dalam satu majelis, ya, yadhkurunallah, mereka mengingat Allah, membahas ayat-ayat Allah. Setiap orang yang duduk dalam satu majelis, mereka membahas ayat-ayat Allah. Illa haffaz alaihimul malaikah, malaikat rahmat akan hadir, malaikat rahmat, dan menaungi mereka dengan keberkahan. Jadi Bu, Pak, kita duduk di sini itu oleh malaikat diberkahi. Malaikat siapa? Rahmat. Kan malaikatnya macam-macam, ada malaikat maut, ya enggak? Ada malaikat maut yang mencabut nyawa, ada malaikat raqib dan atid yang merekam seluruh ucapan dan perbuatan kita, ya. Dan ada juga malaikat rahmat yang selalu menghadiri majelis-majelis kebaikan. Ibu, kalau ibu di rumah ada silaturahmi yang dibahas adalah kebaikan, malaikat rahmat datang ke situ, ya. Ibu datang ke yang sakit, ibu selama berjalan itu dinaungi oleh malaikat rahmat, begitu. Nah, oke. Jadi untuk mendapatkan rahmat Allah itu satu, berdoa, dua, lembut dan pemaaf, tiga, empat, rajin datang ke majelis ilmu. Nah, untuk rajin datang ke majelis ilmu, selain hadis tadi, saya tambahkan surat Muhammad ayat 19. Surat Muhammad ayat 19. Selain hadis tadi, ya kan? Gitu. Karena di dalam surat Muhammad ayat 19 dikatakan Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Itu tambahan saja, poin yang menjelaskan tentang cara mendapatkan rahmat Allah, yaitu rajin datang ke majelis ilmu. Yang kelima, supaya mendapat rahmat Allah, kita harus rajin taubat. Taubat Bu, memperbaiki diri, bertobat. Jadi katanya Allah sangat menghargai orang-orang yang mau memperbaiki diri, yang bertobat. Inti dari tobat itu apa? Perbaikan diri. Kalau kita ingin dapat rahmat Allah, berubah dong hidup itu. Jangan gini-gini terus. Yang tadinya pendendam jadi pemaaf, yang tadinya pelit jadi dermawan, gitu. Ya. Ibu bapak, ada nggak manusia yang suci dari dosa? Serius nih, siapa yang merasa suci dari dosa? Saya mau kasih hadiah umroh. Nanti percikan iman ngasih hadiah umroh plus Eropa. Tapi syaratnya satu, suci dari dosa. Sok angkat tangan. Anda nggak kuat pengen umroh, langsung angkat tangan. Saya bilang itulah dosa Anda, sok suci namanya. Jadi ada nggak manusia yang suci dari dosa? Nggak ada. Maka kalau kita ingin dapat rahmat Allah, saudara-saudara sekalian, jangan pernah lelah untuk selalu bertobat, mohon ampun, memperbaiki diri, gitu. Kanda manusia, maka kata Nabi, al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Yang namanya manusia malah sebanyak ini saya nggak ada yang suci. Boro-boro kita ini Bu, kalau Anda baca di Al-Baqarah ayat 30 sampai 37 aja, itu sudah dibahas tentang kesalahan Nabi Adam. Siapa Nabi Adam? Nenek moyang kita. Itu kalau Anda lihat di Al-Baqarah 30 sampai 37, itu dibahas tentang kesalahannya. Ya, di situ dikatakan fa'azallahuma syaiton, setan menggelincirkannya. Tapi ketika setan menggelincirkan, di ayat berikutnya Nabi Adam bertobat. Lalu Allah menerima taubatnya.
Jadi sebenarnya boro-boro kita, level Nabi juga ada salah, ada keliru. Tetapi seperti Nabi Adam, begitu dia salah, langsung berdoa. Tahu salah nih, nggak nyalahin siapapun. Langsung beliau mengatakan di surat Al-A'raf ayat 23, Rabbana dzalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ibu, Nabi Adam melanggar aturan Allah karena tergoda setan, bukan? Iya Pak, karena di situ dikatakan fa'azallahuma syaiton, setan menggelincirkannya. Jadi Nabi Adam itu berbuat salah karena digelincirkan setan. Tapi begitu bertobat, Nabi Adam tidak menyalahkan setan. Nabi Adam tidak, ya Allah, gara-gara setan, ya Allah, siksa setan, ya Allah, ampuni saya, siksa setan, ya Allah. Tidak, Nabi Adam langsung Rabbana dzalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna. Ya kan? Gitu. Kalau ibu pulang dari pengajian, suami nanya, "Mah, ari Pak Am ngajelaskeun apa?" Nggak tahu, ayah udah meni harudang teh, harudang. Sampai mamah mah nggak konsep. Harudang ayah. Basing sirumun mama. Harudang. Jadi apa? Ya pokoknya teuing lah rahmat-rahmat gitu udah mama teh harudang. Udah gitu ayah si Pak Am ge nya ngajelaskeun teh teu puguh. Tah, berarti Anda teh salah, tapi nyalahin dari mulai cuaca panas, mulai Pak Am nggak ngejelasinnya nggak jelas. Tapi kalau orang yang belajar dari Nabi Adam, mama, ari Pak Am ngajelaskeun naon? Eta ayah mama teh kurang konsentrasi. Jadi kumaha? Nya teuing da pokona mah cenah mah cenahnya tapi duka mama kita. Katanya itu teh rahmat tuh pembuka surga aja gitu. Nah sisa nama mama teh kurang konsen. Eta mah ayah kesalahan mama. Tah eta bener gitu. Teuing ayahnya si Pak Aam teh teu jelas. Udah gitu harudang ayah harudang. Harudang ayah. Nah, jadi biasanya Pak kita mah kalau salah teh suka nyalahin orang. Ibu emun masak, sok nyalahkeun kompor. Mama, ini kok nasi goreng teh meuni keras kieu? Iya komporna panas wae gra. Jadi nyalahin kompor. Ya kan? Gitu. Mama, ini kok nasi teh asa beye gini, magic jarna butut. Nah, kudu gentos buatan Jepang. Jadi nyalahkeun naon? Magicom kan gitu. Jadi yang saya kata seringkali orang tuh kalau salah nyalahin orang. Teteh eta kerudung menyon mirah. Kenapa? Menyon korsot deh. Ya, kalau porosot teh akalan atau kasih apa? Ya na ame cicing gitu. Ya kan? Bantalan lah, kasih bantalan gitu. Terserah mau anduk kecil atau apa tapi bantalan gitu. Artinya saya mah nggak tahu namanya tuh Bu. Artinya kita ini kalau salah jangan suka nyalahin orang, gitu, ya. Terima aja, itu kesalahan saya. Nabi Adam dong belajar kepada Nabi Adam. Di Quran dikatakan setan menggelincirkannya, tapi dia tidak nyalahin setan. Dia bilang, ya Allah, ampuni saya salah, gitu. Ya. Mah, kenapa anak tem nih susah disuruh sholat? Nya bapakna juga kieu atuh. Nah iyalah. Emang bapak soleh? Parah bapak. Nyetak anaknya tinggal itu, parah pisan. Bu, mah kenapa anak-anak teh ini susah sekali sholatnya? Iya ayah maafin mamah, mungkin mamah teh salah mendidiknya ayah. Sok ayah ikutan gerang ngadidik anak. Gitu ulah mah. Ya iyalah. Bapakna juga kieu. Ya iya anaknya lebih parah. Jadi kita ini kalau salah jangan nyalahin orang. Jadi kalau kita ingin dapat rahmat Allah, satu, berdoa memohon. Dua, lembut dan pemaaf. Tiga, apa? Rajin sholat malam dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Ibu bapak kalau rajin sholat malam dan ibadah sunnah lain, berarti yang wajib udah pasti. Awas ya, jangan. Teteh sok sholat tahajud, alhamdulillah ngan teteh mah subuh bolong-bolong teh aneh.
Kalau saya katakan sholat malam udah rajin, sunnah udah rajin, berarti yang wajib nggak usah diomongin lagi, gitu kan? Nah, terus yang keempat, sering menghadiri majelis taklim, ilmu, karena Allah nanti merahmatinya. Yang keberapa sekarang? Yang kelima apa tadi? Rajin tobat. Suratnya sudah belum? Belum. Surat At-Tahrim ayat 8. Surat At-Tahrim ayat 8, juga surat yang sudah saya tadi sampaikan, surat Az-Zumar ayat 53 bisa masuk juga ke situ. Surat At-Tahrim ayat 8. Surat apa? Ayat 8, dan juga Az-Zumar ayat 53. Ya, yang tadi. Jadi dua surat itu. Az-Zumar ayat 53 yang sudah saya sebutkan tadi, dan juga sekarang saya tambahi surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum. Ya. Betul itu ayatnya? Ya. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah, dan hai orang-orang yang beriman, tobatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar tobat, semoga Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ada berapa jadinya? 6. Terakhir yang ketujuh sekarang? Ya, sebelum 7 berapa? 6. Sebelum 7 6. Dan terakhir ini istiqomah dalam kebaikan. Jadi kalau ingin dirahmati apa? Istiqomah dalam kebaikan. Istiqomah itu artinya apa? Konsisten. Terima kasih. Konsisten istiqomah itu. Ya, ibu bapak, yang sulit dalam hidup itu istiqomah loh. Sekali-kali datang ke pengajian gampang, yang susah istiqomah. Sekali-kali tahajud gampang, yang susah istiqomah. Sekali-kali baca Quran gampang, yang susah istiqomah. Makanya kalau kita ingin dirahmati, jadilah orang yang istiqomah dalam kebaikan. Surat Fussilat ayat 30 dan surat Al-Ahqaf ayat 13. Dalam dua surat itu bisa dilihat. Surat apa? Surat Fussilat ayat 30 dan Al-Ahqaf ayat 13. Dua-duanya sama menggunakan kata-kata innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Kalau di dalam surat Fussilat itu ada kata-kata tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tapi kalau dalam Az-Zumar dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 sama awalnya. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, terus lurus, lempeng, istiqomah, dia dalam hidupnya tidak akan takut, tidak akan khawatir. Bahkan ketika mati, rohnya akan disambut oleh malaikat. Apa kata malaikat? Jangan kamu takut, jangan kamu sedih, jangan khawatir, bergembira dengan surga yang Allah siapkan untukmu. Kenapa Allah memberi kabar gembira dia dengan surga? Karena dia dirahmati. Kan tadi saya sebut, kalau orang dirahmati maka dosanya akan terampuni dan dia akan masuk surga. Semoga kita termasuk kelompok seperti itu. Ya. Udah 1 jam lebih. Jangan bilang gak kerasa. Saya udah kerasa banget nih. Itu saja ibu bapak. Catatannya jelas? Lengkap? Nah, kalau ditanya oleh suami bisa menjelaskan? Bisa. Awas loh. Bapak yang istrinya tidak kesini bisa menjelaskan lagi sama istri, ya. Karena surat dan ayatnya saya sebutkan, surat ayat supaya bapak ibu yakin, ya, tidak ngarang. Ibu bapak demikian, semoga Allah memberkahi. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.